Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pagi ini kita bisa mengawali aktivitas dengan bermunajat kepada Allah, mohon bimbingan dari Allah untuk kebaikan hidup dan kehidupan kita, yaitu berupa kita melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kehidupan kita akan semakin terjaga, semakin terpelihara, dan tentu saja akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita telah menyampaikan mengenai beberapa hal untuk memperoleh ilmu Allah yang berupa hikmah atau sikap bijaksana. Maka dalam kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai ciri-ciri manusia yang telah mendapatkan ilmu dari Allah berupa hikmah tersebut. Kalau ciri-ciri ini berarti bahwa sudah terbentuk dalam perilaku, tidak hanya sekedar mengetahui dan memahami, tetapi pengetahuan itu sudah membentuk dalam sikap, dalam perilaku setiap orang yang telah mempunyai ilmu hikmah tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ciri yang pertama itu adalah hidup untuk beribadah dan berbuat ihsan kepada semua makhluk Allah.
Hadirin jamaah yang rahmati Allah, ciri yang pertama ini sebenarnya adalah merupakan implementasi dari tugas khusus dan juga fungsi manusia di muka bumi ini, bahwa setiap manusia itu punya tugas khusus dari Allah, yaitu sebagai abdillah, menyembah Allah. Menyembah Allah bagi manusia, Allah telah menurunkan yang namanya tuntunan dan tata cara dalam menyembah Allah tersebut. Yang kedua adalah khalifatullah fil ardi. Khalifah itu ada mufassir yang menyatakan artinya adalah pemimpin, wakil, pemelihara, penjaga, dan pengendali. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang telah diberikan ilmu hikmah, maka dia akan mampu melepaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh nafsu. Mereka kemudian bisa mewujudkan apa yang telah dipahaminya, apa yang telah diyakininya, yang terkait dengan tugas dan fungsi manusia tersebut, sehingga kehidupannya selalu diwarnai dengan ibadah, kehidupannya selalu diwarnai dengan kebaikan dan kemaslahatan. Ibadah dalam arti di sini tidak hanya ibadah secara mahdhah, ibadah yang tata cara tuntunannya diatur secara khusus oleh Rasulullah SAW, yang kemudian kita tinggal meniru dan mencontohnya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi ibadah di sini dalam pengertian secara umum, atau yang sering kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini adalah merupakan wujud atau implementasi dari sikap kehidupan kita antara sama umat manusia, yang sering kita sebut juga dengan muamalah. Jadi hubungan kita kepada manusia, hubungan kita dengan makhluk yang lain itu sebenarnya bisa membentuk atau bisa menjadi nilai ibadah. Apa yang kita lakukan kepada sesama manusia, apa yang kita lakukan kepada sesama makhluk Allah, jika itu menurut tuntunan Allah, menurut kehendak Allah, maka apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah dan juga berbuat ihsan kepada sama manusia. Nah, yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah maslahah, ya. Suatu perbuatan yang bermanfaat, suatu perbuatan yang menenteramkan dan mendamaikan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggambarkan orang-orang yang mendapatkan hikmah dalam hidup dan kehidupannya itu dalam surat Al-An'am ayat ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat tersebut Allah menyatakan dua kata yang sesungguhnya maknanya sama. Kata yang pertama adalah nusuk. Nusuk itu adalah hidup.
Kata yang kedua adalah mahya. Mahya itu adalah hidup juga. Beberapa mufasir misalnya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa an-nusuk itu hidup yang terkait dengan tuntunan dan aturan hidup. Maknanya apa? Orang-orang yang telah mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa mendasarkan hidupnya itu kepada aturan-aturan Allah. Berarti mereka tidak akan meninggalkan syariat Allah, karena syariat ini adalah merupakan bentuk aturan yang diturunkan oleh Allah secara khusus untuk manusia. Itu namanya nusuk. Sedangkan mahya itu adalah kehidupan yang terkait dengan tujuannya, tujuan hidup. Jadi kalau nusuk itu terkait dengan tuntunan, mahya itu terkait dengan tujuan. Sepertinya ada perbedaan, tapi sesungguhnya ada kesamaan di situ. Tidak ada kehidupan yang tentram, tidak ada kehidupan yang damai tanpa adanya aturan dan tuntunan. Walaupun manusia mampu membuat, menciptakan aturan-aturan, tapi kadangkala aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia itu cenderung punya tujuan tertentu, dan tujuan itu bisa bersifat personal, pribadi, juga bisa bersifat komunal atau lembaga. Yang dimaksud di sini ada kepentingan-kepentingan tertentu ketika manusia itu membuat aturan-aturannya. Dan itu berarti aturan ini tidak bebas nilai. Artinya tidak bebas nilai. Ada seseorang yang merasa diuntungkan dari aturan-aturan yang diciptakan manusia, itu ada aturan-aturan yang merasa tidak diuntungkan dari aturan-aturan itu. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah mahya. Mahya ini terkait dengan tujuan. Ketika seorang hidup, atau sebut saja ketika kita bekerja, orang yang bekerja yang kemudian dia memang punya tujuan dalam pekerjaannya itu akan berbeda motivasinya. Orang yang bekerja yang hanya sekedar bekerja tetapi dia tidak punya tujuan tertentu. Mahya di sini maknanya adalah orang yang melakukan sesuatu yang karena didorong adanya tujuan tertentu dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa penjelasan sebelumnya saya sampaikan bahwa manusia ketika hidup di dunia ini sebenarnya adalah manusia telah melalui kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam rahmah, lalu kemudian kehidupan di alam dunia. Setelah ini kita masuk pada kehidupan di alam barzakh, dan kemudian pada akhirnya kita berada di alam akhirat. Kehidupan yang dilalui oleh manusia itu pasti ada tujuan tertentu. Dan orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah itu tahu betul bahwa rangkaian kehidupan yang kita lalui itu sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu, ada fungsi-fungsinya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan dan tanpa fungsi atau tanpa manfaat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan ilmu hikmah dari Allah itu adalah mereka selalu bersikap husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu artinya berbaik sangka. Berbaik sangka itu kebalikannya adalah tidak suudzon, tidak berburuk sangka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tauhid rububiyah kita dipahamkan bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta segala sesuatu yang disebut dengan makhluk itu. Allah menciptakan semua makhluk.
Allah menciptakan semua makhluk dan Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua makhluk itu. Ketika Allah memenuhi kebutuhan semua makhluk, itu berarti bahwa Allah tidak akan berbuat dolim sedikit pun kepada makhluknya itu. Tetapi kadang-kadang ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, sebut saja kepada manusia, kadang-kadang ada perasaan yang oleh manusia itu ketika mendapatkan sesuatu itu mereka sedih karenanya. Tapi kadang-kadang ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya itu, mereka senang kepadanya. Yang namanya nikmat, yang namanya musibah itu. Kadang-kadang ketika kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan, itu kita tidak merasa bahwa itu adalah ujian dari Allah. Yang sering kita jadikan ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau sering kita sebut dengan musibah. Padahal Allah memberikan ujian kepada semua makhluk, kepada hambanya terutama, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita sesuatu yang menyenangkan, maka janganlah kemudian kita menyimpulkan Allah bersikap mulia, kita merasa dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika kita diberikan ujian berupa musibah, berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan merasa bahwa ini adalah merupakan bentuk kedoliman atau cara Allah mendolimi manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kedua sikap manusia itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Di antara manusia itu ketika mendapatkan rahmat, ketika mendapatkan karunia, kesenangan dari Allah, dia merasa bahwa Allah telah berbuat baik kepada saya, bahwa Allah telah memuliakan kepada saya. Dia merasa dimuliakan oleh Allah itu lantaran dia merasa punya banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kelihatannya memang sepele, tapi ini kalau kita merasa bahwa Allah telah memuliakan saya dan Allah memuliakan saya disebabkan karena kebaikan yang saya lakukan itu sudah banyak, maka ini akan memberikan sesuatu yang kurang baik. Imbasnya apa? Kita tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Lalu ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebagian orang ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dengan kesulitan, dengan persoalan hidup, mereka merasa bahwa sikap yang semacam itu adalah bentuk kehinaan dari Allah kepada manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah itu, apapun yang dia dapatkan, apakah kesenangan maupun tidak menyenangkan itu, semua adalah sesuatu hal yang baik yang diberikan Allah kepada saya. Tinggal saya bisa melihat, saya tinggal mengetahui dan memahami untuk apa kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, untuk apa kita diuji Allah dengan ketidaksenangan atau ujian berupa musibah tersebut. Orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah akan bisa melihat itu semua sebagai sebuah kebaikan. Kesenangan akan menimbulkan kebaikan, musibah juga akan menimbulkan kebaikan. Itulah sikap orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita, menunjukkan kebenaran, dan dimudahkannya kita dalam memahami dan mengamalkannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.